Hi everyone, what a joy to meet all of you again today in the first week of the month of October, the 6th month of the Sunday Live Talk Show. Wow, I'm really glad and happy to meet all of you again in this live. It's really an honor for me to minister to all of you, and I'm sure all of us are in good condition. I'm sure we are believing for miracles happening, for His grace to be more sufficient for us in this month of October, the 10th month of 2020. In 2 months we will end this year also, and I'm sure that every day we will start receiving God's blessings, God's goodness, and God's grace in our life. Amen. Because His grace is always new for us. Sometimes in this time of pandemic, people tries to depend on other people, tries to depend on community maybe, but I just want to remind all of us today that our depend should only be with God. God is the only one that we should depend on, we should trust on, rely on. Gak ada lagi yang kita bisa andalkan di dunia ini selain daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Kita boleh mengandalkan teknologi, kita boleh mungkin mengandalkan penelitian-penelitian yang ada mungkin, atau apapun itu, tetapi hal yang paling utama yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita, yang 100% harus kita taruh harapan kita, hanyalah kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Bukan kepada siapapun, bukan kepada peneliti, bukan kepada apapun yang ada di dunia ini, tapi hanya Yesuslah yang harus menjadi satu-satunya harapan kita, satu-satunya sumber di mana kita menaruh semua pikiran kita. Amin. So today we will be having Pastor Yeri Padanasarani to share with us. He has got a wonderful testimony. I'm sure it will bless all of us today. And yeah, so tell your friends about this Sunday Live Talk Show. Share this to your friends and let them be blessed also as you are blessed. And I'm sure that we can surely learn something every week from the different guest speakers that are there. I welcome all of you that are joining and that will join later. Thank you for joining in and appreciate your time. Thank you so much. So before we start this Sunday Live Talk Show, let us pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord, for this moment, Lord, for this day, Lord, for this new day, Father, that you have given us, Lord. Thank you, Jesus, for your goodness, Father, in this month of October, Lord. Lord, we just want to surrender our hope, Father, our worries, Father, our problems, Father, our burdens, Father, completely into your hands. And we want to say, Lord, that Engkaulah satu-satunya harapan bagi kami, Tuhan. Tidak ada yang kami dapat harapkan selain Engkau, ya Bapa. Jesus, keep being our life holder, Father. We can't do anything without you, Lord. This is your time, Lord. We're going to worship you, Father. Let your presence fill our hearts and fill our houses. In your mighty name we pray. Amen. Mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan jiwa dan pikiran kita untuk berpusat kepada Tuhan dan menyembah Dia. Let's worship Him. Haleluya. We worship you, Lord. Hanya Dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu setiap hari. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes, Jesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, kami sembah Engkau, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang dapat kami andalkan. Hurabasya karaboya sandaya ranamaya se. Kami angkat tangan kami taruh hati kami kepadamu. Uriara labaya sandaya ralaboya ralanamaya se. Kami mau menyenangkan Engkau, kami mau berpusat padamu. Syakarabaya ralaboria namase. Kami sembah Engkau Allah yang hebat. Haleluya, Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat pun terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Kami sujud menyembahmu. Sudah bergabung, kita akan segera tergabung bersama dengan Pendeta Yeri. Oke, tunggu. Oke, sepertinya sedikit gangguan. Kita akan coba lagi. Halo, Pastor. Halo. Apakah Salam suara kenal. saya, Pastor? Kedengaran. Terima kasih banyak, Pastor, untuk waktunya, untuk Sama-sama. kehadirannya hari ini. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa bagi aku dapat kehadiran Pastor Yeri di live Instagram ini. Terima kasih banyak, Pastor. Sama-sama. Thank you sudah diajak. Thank you. Oke, sebelum kita mulai, aku pimpin doa dulu ya, Pastor ya. Silakan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hamba-Mu Tuhan bersama dengan Bapak Pendeta Tuhan Yeri, Tuhan boleh bergabung Tuhan di live Instagram pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang akan kami perbincangkan Tuhan akan menjadi berkat, akan menjadi satu pembelajaran bagi setiap kami yang nonton yang ada pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan bila Roh Kudus-Mu Tuhan mengajari kami serta membimbing kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Oke. Pastor, aku pengen tahu nih, Pastor. Pastor kan sekarang luar biasa dipakai Tuhan dengan dahsyat, menjadi berkat, terutama bagi anak-anak muda yang ada di sosial media, di Instagram, dan di berbagai gereja komunitas juga. Pernah nggak sih, Pastor, bercita-cita untuk menjadi apa yang Pastor layani seperti saat ini, Pastor? Ya, rasanya tidak sih untuk awalnya ya. Oke. Ya enggak, Jadi kepikir pun enggak gitu. Tapi ketika kenal Tuhan atau ngalamin Tuhan pertama kali, ya terbuka lah akhirnya. Kejadian itu 20 tahun yang lalu. Tapi lewat kejadian itu menolong saya untuk melihat hari ini 20 tahun kemudian. Gitu loh. Apa yang saya jalani hari ini adalah sebuah manifestasi dari pengenalan saya akan Tuhan 20 tahun yang lalu gitu. wow. Jadi ya itu transisinya ya, dari dulu nggak kenal Tuhan
lalu saya kenal Tuhan, saya baru mengerti masa depan penuh pengharapan eh, dan sebagainya gitu. Jadi saya sedang menjalani apa yang saya lihat 20 tahun yang lalu ketika Tuhan angkat, tolong pulihkan dan bawa saya masuk dalam agendanya. Gitu sih. Wow, yes, yes, luar biasa. Pastor, aku pengen tahu nih, Pastor. Mungkin yang di sini juga semua pengen tahu. Ya. Apakah Pastor terlahir dari keluarga yang udah kenal Tuhan, udah cinta Tuhan, atau seperti apa, Pastor? Sudah, jadi saya lahir papa Kristen Protestan, mama Katolik. Dua-duanya taat, terus ya saya rasa kenal Tuhan, gitu, takut akan Tuhan. Jadi suasana rohani sebenarnya udah cukup familiar dari saya kecil tentunya sih, gitu. Wow. Berarti dari kecil udah rajin ke gereja, rajin ibadah ya, Pastor ya? Enggak juga sih, itu kan Oh, karena kedua orang tua saya aja kenal gitu. Jadi tidak otomatis, tidak otomatis saya rajin ke gereja kalau orang tua saya rajin ke gereja. Dan kenyataan memang tidak sih. Gitu. oke, Saya oke. nggak sekolah minggu, saya Wow. nggak tertarik dengan eh, aktivitas-aktivitas religi Hmm, gitu. wow. Pastor, aku yakin dan percaya sepertinya dari ceritanya Pastor juga menggambarkan bahwa kehidupan rohani Pastor tidak dimulai karena Pastor lahir dari keluarga yang mengalami Tuhan. Boleh Ya, nggak Pastor ceritakan kapan sih Pastor benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupan Pastor? ya kayaknya ya sebuah perjalanan umum ya, pada umumnya orang eh, percaya Tuhan karena warisan sih. Artinya Hmm, ya karena lahir sebagai orang Kristen aja gitu. hmm, Ya akhirnya mulai menjalanilah sebuah perjalanan normal pada yang lainnya. Cuma ada sebuah peristiwa di mana saya terjerumus dengan narkoba di usia belasan tahun, lalu wow. terhilang cukup lama, lalu berusaha untuk kembali uh, sulit sekali, terus bergumul sekali. Uh, pernah pernah mencoba mencari Tuhan dengan Hmm, inisiatif sendiri, tapi sepertinya saya nggak menemukan Tuhan di mana, Tuhan juga siapa gitu. hmm, Akhirnya tenggelam dalam sisi frustasi ya, dari apa ya, berusaha pulih, berusaha kenal Tuhan, nggak menemukan sebuah representatif teladan yang oke juga, dan akhirnya masuk dalam sebuah titik krisis yang sangat deep dalam, di mana sepertinya apa ya, raksasa putus asa tuh jadi realita banget gitu. hmm, hmm, Nah akhirnya lewat sebuah peristiwa saya coba bunuh diri waktu itu. Eh, dan saya sudah melakukannya. Saya minum racun serangga dan tidak sadarkan diri selama beberapa waktu. Dan ternyata saya setelah beberapa jam bangun, saya nggak kenapa-napa gitu. Nah hmm. itu pertama kali saya merasakan Tuhan, bukan dari guru sekolah minggu, Pak Pendeta, orang tua, orang-orang lain. Saya merasakan bahwa dalam keimanan, perjalanan iman saya, bukan saya yang cari Tuhan, Ya, Tuhan yang mencari dan menemukan saya, wow. Ya, gitu loh. ya. Dan saya rasa itu merubah paradigma. Saya pikir dulu Tuhan dicari. Hmm, Tuhan di mana? Kalau orang Kristen ya di Israel lah mungkin, atau di ih, tempat-tempat suci, iya, iya, iya. di gereja. Hmm, Ternyata yang saya alami adalah bukan saya yang cari Tuhan dan bukan menemukan yang Tuhan. Siapalah wow, saya gitu betul. dengan limit yang sangat terbatas. Tapi saya bisa kenal Tuhan itu karena Dia yang menemukan saya. Yes. Bukan karena saya baik, tapi karena Tuhan baik. Dan menurut saya itu satu kabar baik buat semua orang, bahwa ya dalam petualangan mencari Tuhan, andai nggak ketemu pun nggak apa-apa. Hmm, Karena bukalah rongga hati kita sedikit dan izinkan kita ditemukan. yes. Gitu loh. Jadi itu turning point saya sih sekitar 20 tahun yang lalu. Wow, luar biasa. Begitu. Berarti pada waktu itu aku pengen highlight sedikit.
Pastor, dari apa yang tadi Ya, Pastor ceritakan bahwa Pastor sempat terjerumus dalam narkoba. Kalau kita flashback dikit, Pastor kan ada dalam keluarga ya, lingkungan yang Kristen, yang hmm, kenal Tuhan. ya, Otomatis Pastor sudah tahu bahwasanya itu kan ya mungkin tidak baik atau apa. Cuman ya. maksud aku bagaimana kisahnya sampai Pastor bisa terjerumus pada waktu itu. Oke, kayaknya pertanyaan itu merepresentatif apa yang terjadi hari ini. Karena saya kan juga konselor adiksi narkotik. Jadi saya Hmm, part partnership dari Badan Narkotika Nasional. Jadi saya wah, menemukan bagus. uh, penyebab utama seorang Hmm, pakai narkoba hari ini adalah penasaran, pengen tahu, bukan karena pergaulan, bukan karena tekanan hidup, ya, begitu. Nah itu wah. sebabnya uh, orang pakai narkoba bukan karena dia udah tahu itu buruk. Hmm, hmm, Tanya aja, bukan jangan tanya aja, sorry. Kalau kita lihat semua yang pakai narkoba minimal udah ikut seminar, udah tahu kok. Tapi dia pakai hmm, aja. Berarti ada hmm, isu lain yang orang harus tahu ketika betul. seseorang memutuskan untuk melakukan tindakan apa pakai narkoba, free sex dan sebagainya. Saya rasa sama orang orang lakukan seks bebas juga udah tahu kok. Ada HIV/AIDS, ada raja singa, ada hamil di luar nikah. Tapi ternyata isunya bukan itu. Ada rasa penasaran, ada rasa ingin tahu. Yang Hmm, kompleksitasnya sebenarnya tidak boleh disederhanakan begitu aja hmm. menurut saya sih. Oh. Jadi pada waktu itu Pester dalam artian sedang penyasaran, pengen tahu apa itu yang namanya narkoba. Apa Iya, betul? iya. Oke. Tapi dari penyasaran itu, bagaimana bisa menjadi seorang pecandu? Biasanya kan kalau orang penyasaran itu sekali mencoba, habis Oke. itu selesai. Tapi Oh, sampai bisa ketagihan terus-menerus itu gimana, Pester? iya, jadi objektivitasnya. Orang penasaran akan satu objek. Kalau dia Hmm, penasaran apa sih rasanya minum air kelapa ya. dipanasin. Hmm, Setelah dicoba air kelapa anget, nggak terjadi apa-apa sama dirinya. betul. Tapi kalau yang dia coba adalah zat adiktif, Hmm, maka namanya juga zat adiktif. Dia punya unsur kecanduan di dalamnya, hmm, narkotika itu. ya, ya, ya. Jadi pada dasarnya orang nggak bisa sederhana itu mencoba-coba narkotika karena narkotika termasuk dalam zat adiktif. Wow. Jadi uh, setelah dia coba, dia akan mencari kembali sebuah sensasinya yang Hmm, nggak bakal dia dapet. Dia cari lagi, akhirnya terjebak dalam lingkaran adiksi. Nah itu yang oke. banyak banget orang nggak sadar bahwa uh, ada lingkaran adiksi Hmm, itu. wow. Oke. Pada waktu Pester sempat ketagihan dengan narkoba, pada waktu itu sampai berapa tahun Pester mengonsumsi narkoba itu? Saya total 9 tahun sih. Ya, 9 tahun. Wow. Dalam kurun waktu 9 tahun itu, apakah kan narkoba ada beberapa macam-macam gitu? Apakah Pester sempat mencoba beberapa macamnya atau hanya stick kepada satu macam saja? rata-rata pemakai akan bukan explore ya, progresif gitu. Orang Hmm, pakai narkoba biasanya karena kan dia sifatnya progresif. Kalau hmm, bahasa medisnya toleran. ya. Orang tadinya pakai psikotropika, mencoba Hmm, ganja, mencoba ganja sintetik, mencoba ekstasi, hmm, hmm, mencoba sabu-sabu, mencoba heroin, mencoba. Jadi saya pun gitu, hmm, progresif sampai pemakaian yang paling lama itu heroin meskipun bukan heroin murni ya. Apa pasti orang sekarang mendaratnya ke situ kalau nggak ke sabu untuk yang populer sekarang ya ganja atau psikotropika. ya. Hmm, oke. Jadi pada waktu itu sempat ketagihan. Pada saat itu, Pester, pada saat mengonsumsi narkoba itu,
Apa yang Pastor rasakan dalam diri Pastor? Apakah kayak merasa aktif atau biasa-biasa saja atau gimana? Bagaimana Pastor melalui hari demi hari Pastor dengan mengonsumsi narkoba itu setiap hari? Jadi dua tahap ya. Pertama, ada sensasinya lah, gembira berlebihan. Narkoba itu membuat orang kebanjiran dopamin. Dalam artian dia akan happy, dia akan tenang, dia akan relax, dia akan imajinasi, dia akan tapi akhirnya seorang akan masuk pada tahap berikutnya. Hanya buat untuk badan enak aja. Hmm, Jadi kalau orang make ya normal aja kayak gini. Kalau nggak make dia akan mengalami namanya gejala putus asa, sakit dan sebagainya. oh. Jadi pada saat dua tahap itu terjadi, apakah kedua tahap itu terjadi dalam saat yang bersamaan ataukah dalam kurun tahun yang berbeda atau kurun jam yang berbeda, Pastor? Ya jelas berbeda. Biasanya orang awal-awal ya tergantung dosis pemakaian dan jenis pemakaian. Ya mungkin orang setelah 2 sampai 3 tahun dia akan mengalami penggunaan hanya untuk enak di badan aja. Artinya tidak terlalu mengalami sensasi yang hebat gitu, tapi cuma membuat badan pulih sama normal aja gitu. Pastor pada saat mengonsumsi narkoba itu dalam keadaan sedang mengambil pendidikan kah, sedang sekolah kah, kuliah atau sudah bekerja atau seperti apa Pastor pada waktu itu? Saya lagi sekolah sih, SMP SMA. Pada saat mengambil narkoba itu apakah ada dari keluarga Pastor yang tahu kalau Pastor sedang kecanduan atau nggak ada yang tahu sama sekali? Eh, Rata-rata saya ngomong pada umumnya, keluarga itu adalah orang yang paling terakhir tahu kalau anaknya pakai narkoba. Itu juga terjadi sama saya. Jadi awalnya mungkin setahun 2 tahun awal nggak ada yang tahu. Hmm. Ya pasti nggak mungkin lah seorang pakai narkoba lalu dia dengan gembiranya cerita ke orang tua atau ke Iya, iya, iya. Iya. gembalanya atau ke Hmm. mentornya gitu. Hmm. Dia akan keep Betul, setuju, setuju. sampai ketahuan biasanya. Hmm. Hmm. Apakah ketahuan itu juga terjadi sama Pastor atau Pastor yang mengaku diri sendiri atau gimana Pastor? Iya, kalau saya ngaku sih akhirnya karena sudah apa ya terlalu banyak masalah waktu itu, utang, dikejar orang, terus mau dibunuh orang, terus dikejar-kejar orang. Hmm. Jadi kayaknya udah melewati limit gitu. Makanya saya Hmm. perlu ngomong ke orang rumah karena akan berpengaruh dalam artian secara keamanan ke orang rumah juga. Wow. Pastor pada saat terlilit hutang, mau dibunuh orang, itu sebabnya apa Pastor? Sampai bisa seperti itu. Ya kan orang kalau punya dalam kehidupan begitu kan karena kebutuhan duit yang banyak akhirnya eh, melakukan kejahatan, nipu, Oh, oke. Hmm. jualan, Hmm. terus ngerusak orang, merusak anak orang Oke. gitu, jambret, jual barang, nyuri, nodong. Berarti semua itu sempat pernah Pastor lakukan pada saat itu. Pernah. Tapi tidak ada satupun dari keluarga yang tahu saat itu sampai Pada Pastor awalnya mengaku sendiri. ya. Wow. Apa reaksi dari keluarga pada saat Pastor menceritakan hal seperti itu? Ya pasti kaget lah, Hmm. kaget terus shock, terus mulai mencari tahu lah gitu. Pastor pada saat melakukan hal seperti itu memberanikan diri untuk menceritakan kepada keluarga. Lalu apa keputusan keluarga pada waktu itu? Ya karena keluarga nggak terlalu tahu soal dunia narkotik, jadi nggak langsung ambil sebuah keputusan. Tapi setelah orang tahu bahwa yang saya konsumsi adalah heroin, Hmm. lalu saya ada terlilit hutang,
lalu ada sekelompok orang mau bunuh saya, Hmm. lalu saya pun bermasalah dengan beberapa orang, dicari beberapa orang, akhirnya yang pertama mereka bawa saya ke rumah sakit untuk diobatin, RSKO waktu itu. Oh, oke, ya. Jadi penanganan medis yang Hmm. pertama kali dilakukan orang Hmm. tua. Hmm. Untuk menghilangkan. Tapi Ya, pada saat Pester mengaku, otomatis dalam diri Pester kan sudah ada yang namanya mau berhenti, tentunya. Tidak ya. mungkin Pester masih mau mengonsumsi, kemudian Pester ngaku. Aku mendengar bahwasanya kalau orang yang berada dalam kecanduan narkoba itu susah sekali badannya untuk berhenti dari narkoba itu karena akan ada rasa seperti yang kurang atau apa yang terhilang dalam dirinya. Apakah hal-hal yang sama juga dialami oleh Pester pada waktu itu? Ya, itu namanya gejala putus zat atau orang bahasa populernya sakau. Dan Hmm, biasa ya, orang ya, kalau ya. ngalami gejala putus zat gitu, Hmm, ya pasti pertama psikis, gelisah, hmm, takut, hmm. lalu biasanya muncul ke badan, Hmm, demam, linu, hmm. diare, muntah, terus gejala fisik yang cukup parah lainnya sih. Wow. Pada saat kejadian seperti itu, apa tidak ada pemikiran dalam diri Pester untuk kembali lagi atau sudah mau berhenti saja Waktu itu 100%? saya nggak berhenti. Itu masih tahun Masih keberapa lanjut. ya? Ketiga. Saya masih pakai mungkin sekitar 6 tahunan setelah saya ngaku. Gitu. Jadi setelah dilakukan perawatan di RSKO, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Pester langsung balik lagi ke kehidupan Pester yang semula ataukah seperti apa Pester? Nggak ada. Jadi saya cuma berhenti mungkin 2 bulan, 3 bulan. Terus itu saya pakai lagi, adiktif lagi. Wow. Gitu. Tanpa ketahuan siapapun. Iya. Gitu. Dengan dengan melakukan cara-cara yang sama lagi seperti Sama itu. lagi. Sama Sama lagi lagi. seperti Saya kembali nyuntik lagi. Saya kembali nodong orang lagi. Bohong orang lagi. Jual-jual barang lagi. Persis kembali seperti sebelum. Dan itu berlangsung ya mungkin 6 tahunan lah. Berobat berhenti, berobat berhenti. Gitu. jadi karena tidak mungkin karena kesulitan terlepas dari yang rasa sakau itu tadi atau karena memang sudah benar-benar menyukai suntikan itu narkoba itu. Orang pengen berhenti sih. Makanya Hmm. kalau ada orang akhirnya menyimpulkan bahwa wah ini emang dia suka banget sama narkoba. Saya rasa enggak sih. Hmm. Pemakai narkoba yang lama pasti semua akan berpikir pengen berhenti, tapi nggak bisa. Kalau Ya, saya kasih analogi ya, analogi sedikit, ya. tapi ini agak dewasa. Kalau orang pernah orgasme, Hmm. pasti dia pengen alami yang namanya orgasme lagi. Salah satu dosen di Universitas Indonesia, Dr. Bona Simulangit, dia menyampaikan Hmm. dia salah satu dokter yang berkecimpung di dunia narkotik, nafsa, adiktif. Ya dia menyampaikan hal yang saya setujui. Orang normal aja kalau dia orgasme, dia masih pengen lagi. Nah orang yang mengalami kecanduan narkoba, dia mengalami sensasi-sensasi yang lebih dahsyat dari orgasme dalam psikisnya. Nah, Iya. itu sebabnya menyebabkan kadang nggak gampang ada sebuah apa ya adiksi, adiktif, kecanduan Hmm. yang di fisik iya. Makanya orang kalau kecanduan dia alami 3 masalah sekaligus. Orang medis bilangnya co-occurring. Hmm. Uh, Psikis, adiksi, sama fisik. Oke. Gitu. Dia bisa ngalami tiba-tiba bipolar Hmm. dan semua gejala mental lainnya. Dia Ya. bisa dengan di saat yang bersama kena HIV, hepatitis C, kelenjar getah bening, Hmm. dan di saat yang sama dia kecanduan, adiksi sama barang tersebut. Itu sebabnya nggak pernah sesederhana itu jadinya dalam sebuah pemulihan. Ada 3 kebutuhan yang harus dipenuhi ketika seseorang ini mau keluar dari dunia narkotik itu. Hmm. Wow. Pada saat Pester keluar masuk lagi ke dunia narkoba, keluar masuk lagi, itu apakah dengan mudahnya langsung Pester mencari barangnya lalu mendapatkannya lagi
untuk mengonsumsinya atau gimana, Pastor? Mudah. Sampai Segitu sekarang mudahnya itu kami tidak berubah. dapatkan. Kemudahan untuk menemukan barang tidaklah mudah. Beberapa orang melakukan seperti yang saya lakukan dulu juga kok. Saya kan dulu jualan juga. Ada yang jualan di gereja, ada yang jualan di pelantaran gereja, ada yang jualan di kampus. Sekarang ya tentu online lah. Jadi menemukan barang itu bukan hal yang jauh. Itu membuat makin sulitnya orang-orang yang mau berubah. eh, Ya jadi sulit orang untuk berubah gitu sih. Wow. Aku jujur tercengang sih mendengar bahwa ada yang menjual di gereja, bahkan di pelataran gereja. Wow, Ada kok, ada. sebuah hal yang Ada. Kalau menarik. kita gini ya. Kalau kita ngomong kontekstual gereja ya. Hmm. Kadang-kadang saya tidak berbicara gereja itu lengah, tapi mungkin karena segmen yang kita bahas ini bukan segmen yang populer dijadikan sebuah standar keberhasilan pelayanan, maka yang kena banyak, tapi kepedulian untuk menanganinya sedikit. Contoh, misalnya ada jemaat pakai narkoba di gereja, apakah dia akan terbuka? Tentu tidak. Ya. Kenapa orang transaksi narkoba di gereja? Karena beberapa orang nggak peduli. Gitu. Ya kalau mau jujur, saya menangani begitu banyak worship leader, ketua pemuda, bahkan pendeta sekalipun yang berurusan dengan yang namanya narkotik. Gitu. Jadi narkotik dan pelayanan itu nggak jauh. Kayak silent killer. Oke. Gitu. Ya, kenapa saya tahu? Ya, karena saya dulu pelakunya. Apakah sampai ini itu tetap ada? Sangat ada. Banyak banget orang yang mengkonsumsi narkoba dulu baru pelayanan. Sampai detik ini? Sampai detik ini kah? Iya. Dan ya, ini kan forum umum. Ya, saya buka aja lah. Bahkan ada komunitas-komunitas leader pemuda, dalam artian ketua-ketua pemuda, ya, dari berbagai segmen, yang mengkonsumsi narkoba bersama setelah pelayanan. Gitu. Kalau kita cek gini loh, kalau kita cek ke lapas ya, lapas penjara, maka kita akan lihat nama-nama Kristen itu sangat populer di dalam lapas. Petrus, Andreas. Jadi kalau ngomong narkotik dan gereja itu adalah dua hal yang nggak jauh. Cuma pertama, rata-rata gereja hanya peduli ketika udah kejadian, sama kayak keluarga. Kedua, apabila sudah ada kedapatan, kecenderungan lebih banyak dijauhin bukan dirangkul. Oke, ya. Ketiga, informasi tentang drugs ini tidak dikasih ruang besar di youth kah, di ibadah umum kah, di sekolah minggu kah, hampir nggak ada. Betul. Gitu. Ya. Dan saya kan hampir 20 tahun saya berkecimpung di dunia pelayanan dalam segmentasi ini. Dalam artian, saya ketemu begitu banyak gereja yang kecolongan, ministry yang kecolongan, karena mereka berpikir nggak mungkin. Ya. Wow. Gitu. Jadi dari kelengahan itulah bisa masuk yang namanya narkoba itu. Sekarang gini, kita masuk segmen youth, dewasa muda dan youth. Oke. Di mana generasi menghabiskan waktu? Ada sekolah, kampus, ada gereja, ada rumah. Betul, ya. Ya kan? Di gereja, kampus ada guru dosen, di rumah ada orang tua, di gereja ada pembimbing rohani. Tapi mereka nggak ada di situ. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di komunitas, di kafe, di lapangan futsal. Dulu nih ya, saya ngomong apa adanya. Dulu anak muda nggak suka di satu gereja, dia pindah ke tempat lain. Kalau tempat lain dia rasa lebih relevan, musiknya, suasananya, ya dia pindah aja. Nah sekarang nggak ada.
Maka saya simpulkan, salah satu suku yang hampir punah di Indonesia adalah suku anak muda. Karena kita sedang kehilangan. Hmm. Lah, terus kemana mereka? Mereka nyangkut ke hal-hal yang seperti ini. Wow. Gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara soal tuayan, ketika gereja mau menuai, siapkah gereja kedatangan orang-orang yang punya problem seperti ini? Itu. Makanya ini sebuah, ya akhirnya kalau kira-kira gini, kalau kita hanya membahas soal informasi soal drugs secara keseluruhan, which is orang bisa temukan itu di internet. Tapi point of view yang paling penting diangkat adalah bagaimana kita menempatkan diri sebagai solusi di dalam semua segmen kehidupan kita. Nah, dalam kontekstualisasi drugs ini nggak ada jalan lain. Gereja paling punya peranan penting dibanding BNN dan kepolisian. Jadi kalau ada masalah, ambil tanggung jawabnya. Jangan serahkan ke BNN, jangan serahkan ke kepolisian. Betul. Gitu. Wow. Oke, kita berlanjut sedikit. Pada saat Pastor mengatakan bahwa Pastor sempat mengalami yang namanya menodong apa segala macam, apakah Pastor juga sempat berurusan dengan kepolisian pada waktu itu? Secara langsung iya, secara official dalam artian ketangkep enggak. Jadi saya berapa kali digerebek, iya. Ditembak pernah, iya. Lalu ya itu sih. Paling saya urusan sama polisi, sama ini, DPO. Polisi, saya masuk dalam daftar pencarian orang. Wow. Gitu. Berarti Pastor sempat bersembunyi gitu, dicari menjadi buronan. Selama berapa lama itu, Pastor? Kurang lebih 2 tahun. Wow. Aku mendengar bahwa ayahnya Pastor itu adalah seorang pemain sepak bola. Apa itu benar, Pastor? Iya, betul. Menjadi anak dari seorang pemain sepak bola timnas pada waktu itu, menjadi buronan. Apakah ayah Pastor mengetahui pada waktu itu bahwa Pastor menjadi DPO pada waktu itu? Tahu saya, meskipun kami tidak ada komunikasi, pasti dia tahu. Wow. Gak ada rasa menyesal atau malu dengan ayah daripada Pastor sendiri pada waktu itu? Ya pastilah, anak mana yang mati rasa ketika saya sadar kok saya aib keluarga saat itu. Wow. Iyalah, papa saya bangun nama baik, saya hancurkan nama baiknya. Ya. Sampai pada saat ingin bunuh diri pada waktu itu, Pastor, apa yang membuat Pastor tidak masuk lagi ke dunia narkoba dan itu menjadi hal yang benar-benar terakhir Pastor menggunakan narkoba? Waktu saya coba bunuh diri, lalu saya tetap hidup. Itu pertama kali saya percaya Yesus hidup. Lalu dalam pencarian saya Tuhan, saya menemukan yang lebih enak dari semua jenis narkoba yang pernah saya konsumsi. Ketika saya mengenal hadirat Tuhan, pujian penyembahan, firman Tuhan, persekutuan di dalam Tuhan. Gitu. Saya bisa menangis di hadirat Tuhan. Saya menemukan sesuatu yang lebih powerful. Yang sebenarnya itu yang saya cari. Sesuatu yang lebih powerful dari drugs. Dan itu menjadi sebuah titik 20 tahun yang lalu. Jadi saya memutuskan untuk berhenti, dalam artian saya tidak diobati secara medis. Saya mengalami pemulihan secara spiritualisme. Lahir baru, baptis, terus pemulihan hati, luka batin, hati Bapa. Saya lewati dan hidup baru. Ya, saya menemukan yang lebih enak dari narkoba itu sendiri, dan akhirnya itu membuka mata saya bahwa kalau orang ditolong menemukan yang lebih enak dari drugs, besar kemungkinan dia untuk meninggalkan dunia itu. Ya, betul, setuju.
Pastor pada saat mengenal hadirat Tuhan, apakah itu benar-benar yang pertama kali dalam kehidupan pastor mengenal hadirat Tuhan? Karena kalau kita berbicara tentang kehidupan pastor, sebenarnya pastor kan memang adalah orang yang sudah mengenal Tuhan. Lantas bagaimana bisa hal itu menjadi satu pertama kalinya pastor merasakan hadirat Tuhan pada waktu itu? Apa karena ada orang yang datang mengunjungi atau seperti apa, pastor? Nggak ada. Saya waktu itu dalam keadaan nagih, saya doa sendirian. Wow. Saya tahu persis karena saya bisa rasa di panca indera saya. Hmm. Saya tahu halusinasi. Saya orang yang sangat berhalusinasi karena saya hidup dengan halusinogen, jenis narkotik yang membuat orang berhalusinasi. Dan saya tahu persis saya tidak berhalusinasi, real, nyata. Saya rasa seperti ada sebuah air, kita bilang mata air yang keluar yang tidak berhenti. Saya merasakan sebuah kehidupan, sebuah damai sejahtera yang melampaui segala akal gitu. Saya merasakan kasih, saya merasakan penerimaan, saya merasakan pengampunan gitu. Saya merasakan dekapan, saya merasakan sebuah kehadiran meskipun nggak kasat mata atau audible, tapi saya rasa panca indera saya merespon bahwa saya mengalami hadirat Tuhan yang memang sebelumnya saya nggak alamin. Artinya perbedaan dulu dan sekarang adalah dulu sama waktu itu adalah saya menemukan emotional connected, hubungan iya, tapi deepnya, emosionalnya, realnya. Itu makanya saya menyimpulkan juga kalau orang belum mengalami ini akan sulit. Makanya Betul. orang bisa hidup dalam dua identitas. Waktu rohani iya, mabuk iya. Gitu. Betul. Jadi hal itu yang mengubahkan pastor pada waktu itu. Tapi pastor sempat mengatakan tentang pemulihan hati Bapak. Biasanya hal itu kan dilakukan oleh seseorang yang mengalami luka tersendiri dengan ayahnya. Apa pada waktu itu pastor mempunyai satu masalah atau luka tersendiri dengan ayah pastor pada waktu itu? Pemulihan hati Bapak hanya dialami oleh orang yang punya masalah dengan bapaknya, itu asumsi menurut saya. Karena itu bukan satu-satunya pemicu. Artinya orang bisa penuh dengan bapaknya di rumah, tapi tetap pasti ada rongga kosongnya karena keterbatasan dari bapaknya. Ayah mana yang secara fisik bisa mendampingi 24 jam, sekalipun dia baiknya nggak ada lah. Gitu loh. Jadi supaya orang tidak bersegmentasi dalam kebutuhan ini. Kalau kamu punya masalah sama papa, ya kamu butuh. Kalau enggak, ya kamu nggak butuh. Gitu. Tapi karena orang banyak mengsegmentasi hal itu dalam mengajarkan pemulihan hati Bapa. Betul. Gitu. Ya. Oke. Jadi tidak harus mempunyai masalah juga ya, tapi bisa dalam keadaan kekosongan itu juga. Betul. Pastor pada saat pastor lepas itu kan pasti pastor sudah memiliki komunitas di mana ada pecandu-pecandu lain juga. Apa respon yang mungkin pastor terima pada waktu itu dari mereka? Apakah mungkin dicibir atau gimana, pastor? Kebetulan saya ada di komunitas yang saya orang pertama yang dari mantan pecandu lalu pulih. Wow. Jadi apa tanggapan sesama pecandu narkoba yang lain pada waktu itu? Apa kalau tanggapan orang-orang kepada saya sebenarnya dulu sampai sekarang nggak terlalu jauh beda. Tantangan saya setelah 20 tahun berhenti adalah stigma negatif masyarakat. Orang selalu melihat saya sebagai stigma. Ya, masih bisa pakai lagi, masih bisa jatuh lagi. Saya selalu dipandang sebagai stigma. Tapi memang itu adalah implementasi yang pada umumnya pelayanan lempar ke orang-orang dengan masa lalu kayak saya. Ditaruh bukan di pelayanan yang artinya pasti ada stigma lah. Gitu. Ketika rekrutmen full timer, ya kalau bisa orang cari yang jangan dari latar belakang narkoba, biasanya gitu. Sekarang saya tanya, dalam sebuah pelayanan
ada atau kelompok pecandu narkoba datang dalam satu pelayanan. Mana yang paling banyak dipertahankan? Orang-orang lama supaya nggak rusak oleh si pecandu-pecandu ini, apa lebih menolong pecandu-pecandu ini supaya bisa pulih dan bersama-sama dengan kelompok yang ada? Iya, 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 iya. Ya kan? Disitulah Iya, iya, memang. realnya kelihatan bahwa Hmm, begitu orang-orang saya mendarat dalam pelayanan, orang pasti akan jaga orang-orang yang udah ada supaya hmm, jangan rusak dengan orang-orang yang kayak saya baru pulih gini gitu. oke, Stigma. oke. Karena Pastor berbicara tentang stigma itu, aku jadi bingung, Pastor. Bagaimana awalnya Pastor masuk ke dunia pelayanan? Iya, karena gini, saya percaya pelayanan itu habitat orang percaya. Dalam Yes. artian bukan scheduling atau Hmm, organisasi. Makanya betul. kalau orang menghidupi pelayanan, gak bakal ada orang yang bisa pecat dia. Jadi Hmm, saya nggak ya. bisa saya nggak bisa keluar dari pelayanan. Saya harus hadapin Hmm, apapun eh, hal yang akan terjadi di dalam pelayanan. ya, Itu ya, jauh ya. lebih baik dibanding saya di luar dari Hmm, pelayanan. wow. Jadi stigma negatif saya anggap sahabat seumur hidup lah. Saya akan seumur hidup di stigma orang, Hmm, di asumsi negatif, hmm, dipandang negatif. Tapi nggak apa-apa. Saya harus kuat supaya teman-teman saya juga kuat ketika mereka. Saya kasih suatu pengalaman ya. oke, boleh. 2002 Hmm, 2002 saya daftar satu sekolah Alkitab di Solo. Saya penuhi semua standar administrasinya, termasuk ya. riwayat kesaksian, rekomendasi gembala, dan sebagainya. Hmm, Lalu, setelah saya mendaftar, salah satu dosen memanggil saya. Lalu oke. dia berkata seperti ini, Saudara Yeri, kamu pikir-pikir lagi mau sekolah Alkitab di sini. Lalu saya tanya, kenapa Pak? Hmm, Jujur, karena kamu mantan narkoba, kami ragu apakah otak kamu mampu ikut pelajaran di sini. Dia bilang oh gitu. tuh. Terus saya bilang Hmm, gini, Pak, kalau saya lulus STT, hmm. lalu jadinya kayak Bapak, mending saya tidak usah, Pak. Lalu saya berdiri, saya pulang. Yesus. Yes. Buat Wow. apa saya lulus, tapi setelah saya lulus, saya jadi bersegmentasi. Hanya Hmm, berdasarkan. Tapi hmm, saya telan itu dengan rasa syukur. hmm, Tapi lalu saya berpikir gimana nasib teman-teman saya yang berjuang lepas dari dunia narkotik lalu mau terjun dalam pelayanan. hmm. Sangat sulit. Kecuali saya yang menciptakan pelayanan bersama Wow, teman-teman. wow. Memang ini yang saya omongin nggak merepresentatifkan semuanya, tapi Hmm, pada umumnya orang akan kebanyakan seperti itu sih. betul, betul. Ya, ya, ya. Oke. Pada saat Pastor ditolak oleh STT, apakah itu menjadi yang terakhir, pertama dan terakhir kali Pastor mencoba untuk lamar di STT atau Iya, Pastor sempat mencoba lagi? nggak ada. Tapi saya memutuskan saya belajar secara otodidak. Jadi saya Wow. habiskan secara mungkin 1 sampai 2 tahun dalam 1 minggu hampir saya habiskan di toko buku. Karena saya nggak bisa beli semua buku. Hmm, Lalu saya habiskan bertemu dengan orang-orang yang punya kompetensi dalam akademis STT. hmm, Saya belajar sendiri semuanya, survei perjanjian lama, perjanjian baru, hermeneutik, apologetik, bla 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 semuanya. wow. Ya secara akademis sampai hari ini banyak kok yang membatalkan pelayanan karena saya tidak tersertifikasi secara STT gitu. Tapi Hmm, segmentasi jiwa-jiwa yang banyak saya temui mereka nggak membutuhkan apa ya track record. Mereka cuma butuh orang yang mau menyentuh hidup mereka, memeluk yes, yes, eh, betul. Ya, ya. apa ya Hmm, ikut merasakan dalam tanda kutip kekotoran hidup mereka, ada hmm, memberikan telinga, ya, mengimpartasi sebuah kehidupan dan ya. mereka bersyukur sekalipun eh, mereka nggak melihat mungkin ada sebuah sertifikasi teologi ya paling beberapa orang aja masih mempertanyakan saya sampai hari ini ya itu wajar lah
dan gak ada masalah juga, ada baiknya juga. Oh. Pada saat pastor ditolak, aku yakin itu merupakan satu hal yang pasti agaknya, bagaimanapun yang namanya manusia pasti kita merasakan satu hal yang namanya kecewa Ya, dari dalam hati kita, apalagi kalau kita ditolak. ya. Pada saat pastor ditolak itu, apakah tidak ada dalam pikiran pastor, percuma aku kenal Tuhan, percuma aku meninggalkan semuanya, tapi toh dunia yang seperti ini pun, dunia yang disebut paling rohani sekalipun, Ya. menolak aku. Apakah sempat ada pemikiran itu dalam hati dan pikiran pastor? Justru menolong saya menemukan sebuah, apa ya dibilang, konten atau statement atau movement yang akhirnya saya beri nama manisnya ditolak. Jadi penolakan membuka mata saya menemukan begitu banyak kemanisan di dalamnya, keindahan di dalamnya. Contoh, Ya, buat saya Tuhan itu nggak bisa ditinggikan, dia udah maha tinggi. betul. Meninggikan Tuhan yang sudah super tinggi nggak mungkin. Hmm. Lalu bagaimana caranya kita meninggikan Tuhan yang sudah super tinggi? Satu-satunya cara adalah kita makin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Semakin kita merendahkan diri, dia akan semakin punya ruang tinggi. Saya butuh orang-orang merendahkan saya, supaya Tuhan punya ruang meninggikan diri di balik penolakan-penolakan yang saya temukan. Dan itu sebuah keindahan yang nggak tergantikan. Di mana saya menonton bagaimana dia meninggikan dirinya lewat penolakan-penolakan ekstrim yang saya hadapin. Jadi saya deal, maka saya lahirkan sebuah konten, sebuah movement yang namanya manisnya ditolak. Oke. Apakah itu merupakan salah satu quote atau hal yang pastor pegang dalam pelayanan pastor, atau sebuah kegerakan yang masih ada sampai hari ini? Kegerakan yang masih ada sampai hari ini. Wow. Ya, namanya kegerakan. Dia kelihatan atau nggak ada, ya nggak penting. Ya. Yang penting dia bergerak. Gitu. Betul. Setuju. Yeah. Setuju. Pada saat sudah membaca buku, mengerti semua, maka bagaimana pastor mengawali awal-awal pelayanan itu? Ya, saya mulai dari mungkin dalam kacamata standarisasi pelayanan pada umumnya. Ya ngerti ya, kadang-kadang kan orang naruh itu kan, meskipun itu nggak penting. Mau pelayanan, asyir dulu, ini dulu, ini dulu. Betul. Ya itu kan nggak esensi sama sekali. Iya. Lalu saya menemukan bagaimana cara saya memulai. Lalu saya menemukan lagi sebuah kebenaran bahwa masa lalu saya adalah aset berharga untuk saya melakukan sebuah perbuatan-perbuatan baik dan pelayanan saya di kemudian hari. Jadi saya nggak mulai dari nol. Saya mulai dari plus. Apa aset saya? Ya pengalaman saya yang sudah dipulihkan. Gitu. Dari situlah saya melangkah. Gitu. Dan saya tekuni. Tahun 2017 lalu saya terima satu penghargaan dari Pak Jokowi sebagai masyarakat yang punya kepedulian sama pecandu-pecandu narkoba yang ada di bangsa Indonesia. Apa yang membuat saya bisa terima penghargaan dari orang nomor satu di Indonesia? Saya bukan S2, saya bukan akademisi, saya cuma punya masa lalu yang dipulihkan, dan itu cukup. Wow. Ya, setuju. Luar biasa. Pada saat pastor memulai yang namanya dari nilai plus yang pastor miliki, itu berarti pastor mulai dari yang namanya memberikan kesaksian pastor bagaimana bisa terlepas. Apa itu betul, pastor? Iya, dan saya rasa itu yang paling, apa ya, kalau orang Chinese bilang, Chengli. Kalau saya mau pakai standar ini, semua orang bisa pelayanan. Tidak dibatasi dengan public speakingnya, knowledge teologisnya, kemampuan hermeneutiknya. Nggak ada urusan. Pastor, sorry aku potong. Pastor, ini tinggal beberapa detik lagi. Aku boleh minta tolong Pastor buat rejoin lagi, Pastor, tolong. Oke, baik. Ya, buat semuanya yang nonton juga aku minta tolong dengan sangat, tolong rejoin aku segera. Kita akan segera ketemu lagi dalam beberapa detik ke depan. See you all segera. Thank you. Alright, everyone, we are back again in Sunday Live Talk Show with Pastor Yeri pada Nasarani. I'm sure kita sedang belajar banyak hari ini
Wow, sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati aku juga pribadi, dan aku sendiri belajar banyak hari ini, dan aku yakin kalian juga sedang belajar. Oke, Pastor Yari sudah invite supaya kita dapat tersambung kembali. Oke, Pastor Yari bisa mendengar suara aku? Bisa, bisa. Oke, ya, jadi Pastor pada setelah memberikan kesaksian itu menjadi berkat, apakah Pastor memulai sebuah komunitas gitu untuk memenangkan orang-orang dalam kondisi pecandu, atau apa yang Pastor lakukan untuk memenangkan seorang pecandu narkoba? Yang pasti mempersiapkan diri saya lebih lagi, karena saya nggak bisa bawa orang naik lebih tinggi dari saya. Itu yang Betul. pertama. Jadi Hmm. cara saya memenangkan mereka adalah semakin memperbaiki diri saya dalam artian Hmm. membangun keteladanan hidup, integritas, Yes. uh, bagaimana mereka menonton hidup saya, bagaimana mereka berinteraksi dengan saya, gitu. Hmm. Nah, kalau Wow. metodologi dalam sebuah penjangkauan ya sebenarnya sama dengan apa yang saya mengkondisikan supaya orang itu bisa mengalami Tuhan dan berdoa sama Tuhan supaya Tuhan juga melihat orang tersebut. Nah, kalau saya punya prinsip gini, Ya. apa yang dari pikiran berubah pikiran, Hmm. apa yang dari Betul. hati berubah hati, apa yang dari hidup itulah yang berubah hidup. Nah, Dahsyat. Yes. orang-orang kayak gini nggak bisa cuma suruh datang ke komsel terus suruh pulang, datang Hmm. ibadah pulang, nggak bisa. Hmm. Orang-orang ini butuh apa ya, sentuhan bahu, pelukan. Satu Wow. orang Ya. kadang-kadang bisa saya tunggu 12 tahun untuk bisa pulih, 6 tahun, 7 tahun. Hmm. Memang begitu konsekuensinya. Ya. Gak ada orang, artinya ya tidak sesederhana itu. Hmm. Wow. Makanya yang Baik. perlu dilakukan adalah Hmm. Hmm. eh, membangun kualitas hidup, bukan aktivitas hidup. Yang Hmm. mereka butuh dari saya adalah itu. Hmm. Bagaimana saya hadir dalam krisis mereka, Hmm. hadir dalam memberikan telinga, memberikan ruang gagal, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, yang sangat lebar dan luas. Wow. Ya. Memaintain hati saya ketika respon baliknya menjengkelkan, menyebalkan, Hmm. gitu. Dan kadang-kadang hadir di detik-detik terakhir kehidupan mereka, gitu. Jadi yang dibutuhkan sebuah real cinta yang real, Ya. bukan sekedar Wow. sebuah makanya saya tidak membangun ya dalam melayani gini ya, Hmm. jumlah tidak penting. Betul. Karena kalau saya bermain dalam sebuah keberhasilan jumlah, saya melukai hati mereka. Kalau Benar. dikit saya sedih, kalau banyak saya nggak gila jumlah, saya nggak gila program, saya nggak Hmm. menempatkan diri saya sebagai individu yang harus dikultuskan. Wow. Saya tidak mau terjebak dalam money oriented, dalam artian saya mengeluarkan begitu banyak effort dana. Hmm. Orang-orang yang harus masuk rumah sakit, harus masuk ICU. Ya. Ketika meninggal saya pun yang ngurus. Pemakaman juga saya yang ngurus. Wow. Karena nggak ada yang mau ngurus. Satu kali bayangin, orang datang bawa anaknya Ya. ditinggal di tempat saya, orang tuanya kabur Hah? 8 bulan. Saya urus. Dari anaknya terpaksa harus pakai pampers sampai akhirnya bisa berdiri, bisa jalan, bisa Anak kecil. enggak. Oh. Umurnya 20-an. Pecandu narkoba. Wow. Gitu. Oke. Pernah ada 2 anak umur Ya. 8 tahun yang dalam kondisi buta yang pernah dititipkan ke saya. Saya pernah ada satu masa saya tinggal mungkin dengan belasan orang-orang seperti itu yang positif HIV/AIDS, yang udah dibuang keluarga. Hmm. Saya perlu bagi hidup sama mereka. Saya tidak bisa tampil, saya harus hadir. Betul. Gitu loh. Makanya ini
buat saya unpopular ministry. Ya, Ministry yang nggak pernah populer gitu. betul. Wah, luar biasa. Makanya kesempatan ini saya mengetok hati kita juga bahwa Hmm, nggak bisa kita berteori doain suruh pulang aja. iya. Itu tidak salah. Hmm, Tapi mereka butuh duit kita, butuh uang, butuh waktu, butuh telinga. hmm, Mereka butuh ruang, ya saya bilang ya, ruang hmm, kesalahan yang lebar dan besar. hmm. Ya, itu Wow, sebuah realita yang saya coba sampaikan wow. Luar yang biasa terjadi. sekali. Wow, oke. Aku jujur sangat terkagum dan sangat shock mendengar apa saja yang pernah Pastor lakukan, dan ya aku yakin kita semua yang nonton hari ini juga pasti tergetuk lah hatinya melihat pelayanan Pastor yang seperti ini, dalam pelayanan yang sangat luar biasa yang mungkin banyak orang gak perhatikan ya, banyak orang gak jalani, tapi perlu sebenarnya pelayanan seperti ini. Dan menurut aku ini adalah pelayanan yang terpenting dan pelayanan terutama dibandingkan pelayanan di atas minbar atau pelayanan-pelayanan di dalam gedung. Tetapi inilah pelayanan yang sesungguhnya itu ya seperti ini, karena seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Oke, Pastor, aku mau tahu, Pastor melakukan semua itu, menerima anak-anak yang mungkin ditinggalkan oleh orang tuanya, menerima anak dalam kebutuhan khusus pada waktu itu juga sempat. Kasih seperti apa sih Pastor yang Pastor miliki dalam hati Pastor untuk melakukan hal seperti itu semua, atau apa motivasi Pastor untuk melakukan itu semua? Jadi gini, saya jawab dengan sebuah prinsip sebenarnya. Hmm. Orang yang dilukai pasti cenderung melukai orang lain. Oh, Orang yang disakiti, dihianati, cenderung menyakiti dan mengkhianati orang lain. Demikian juga orang yang dipulihkan. Pasti dia cenderungnya memulihkan orang lain. Orang betul. yang disembuhkan pasti cenderungnya menyembuhkan orang lain. Jadi itu sebenarnya saya berharap ya di kemudian hari bukan menjadi sesuatu yang membuat orang shock. Inilah normalnya. Ya, Inilah nature-nya, organiknya dalam sebuah kacamata pelayanan gitu. yes, yes. Selama orang masih berkata, wah luar biasa, buat saya itu sebuah belum mencapai sebuah keberhasilan. Kalau orang udah sampai pada titik ya Hmm. itu normal. Wow, ya betul. Makanya ya saya rasa itu hal yang normal ketika orang dipulihkan. Dia akan punya kecenderungan. Kalau dia tidak, bagaimana orang yang terluka, dia nggak Hmm. punya kecenderungan memulihkan orang lain, jelas. Benar, benar, ya, ya. Wow, oke, luar biasa. Apa sih yang membuat Pastor mau kerjasama gitu Pastor dengan BNN dalam pekerjaan Pastor? Apakah juga untuk melayani dan menyelamatkan lebih banyak jiwa-jiwa, atau seperti apa Pastor? Oke, jadi ini pandangan saya bawa. Orang kalau lahir di Indonesia, tidak Hmm, melahirkan Indonesia di hatinya, dia belum masuk dalam sebuah pengenalan yang dalam akan Tuhan. Kalau betul. anak Tuhan cuma cinta Indonesia pas bulan Agustus aja, tanggal 17 Hmm, Agustus aja, ada yang salah dalam pengenalan akan Tuhan. Apa yang terjadi gini? Kalau terjadi sebuah krisis dalam satu bangsa, yang Tuhan cari anak-anak Tuhannya. hmm, Tuhan nggak cari kepala sekolah, ketua betul. BNN. Kita tuh punya tanggung jawab. Makanya adalah tanggung jawab kita kalau kita juga bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Yes, yes, setuju. Jadi gak jago kandang gitu loh. Benar, 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 Ya benar. kan? Kita harus Betul. punya paling nggak hati lah Ya. untuk tidak hidup dalam kalangan sendiri. Hmm, Jadi anak Tuhan harus cinta bangsa, ya, harus ya. punya semangat nasionalisme yang tinggi, harus tahu menempatkan diri sebagai anak bangsa yang punya tanggung jawab atas Hmm, apa yang di bangsa. Atau saya simpulkan seperti ini, hmm, jangan cuma tertanam di gereja, tertanamlah juga di Indonesia. betul. Amin. Yes. Gitu. Setuju. Luar biasa sekali. Pastor, aku mau tanya nih sedikit tips mungkin buat anak-anak muda yang mungkin
terikat dalam beberapa hal, mungkin ya bisa jadi narkoba atau apa, mungkin apa sih Pastor yang dapat membebaskan kita dari keterikatan itu Pastor? Mungkin ada dari orang-orang yang nonton saat ini sedang terikat mungkin, dan mereka mau dilepaskan. Dari mana mereka harus mulai? Apa step pertama mungkin yang harus mereka ambil? Ya, jadi gini, nggak ada yang bisa tolong kita kecuali Tuhan. Betul. Itu ya besar hatilah untuk terima itu. Hmm. Ya, eh, karena ya kita butuhkan bukan nasihat. Orang-orang pakai narkoba nggak butuh nasihat, mereka udah bosen nek dengan nasihat, Hmm. udah capek dengan nasihat. Betul. Dihukum, lebih nggak masuk akal lagi. Dia udah menghukum dirinya sendiri. Ada hukuman sosial. Iya. Yang dia butuhkan adalah nasihat. Yang kedua, jangan sembarangan curhat, jangan sembarangan minta tolong. Karena nggak semua orang peduli sama kita. Kalau belum ada yang peduli, ya berkuat aja. Gitu. Karena jangan punya sebuah mimpi bahwa orang-orang sekeliling kita, apalagi kalau dia anak Tuhan, kenal Tuhan, aktif di gereja, pasti otomatis peduli sama kita. Sekalipun gak ada yang peduli, termasuk orang tua, ya Tuhan tetap punya kepedulian lah atas kita. Amin. Yes. Gitu. Amin. Wow, luar biasa sekali. Gitu. Lagi keadaan seperti ini, Pastor, saat-saat COVID seperti ini, Pastor, bagaimana cara Pastor untuk tetap menjaga atau ya mungkin menjadi berkat bagi orang-orang seperti ini, Pastor, dalam beberapa bulan belakangan ini, Pastor? Ya sebenarnya gak ada, gini loh, gak ada hubungannya dengan apa yang terjadi. Hmm. Apa yang dilakukan konstan. Sama kayak gini. Orang berasumsi kalau orang punya latar belakang narkoba lah yang efektif menjangkau anak-anak narkoba. Betul. Saya tidak setuju. Karena firman Tuhan universal. Masa saya harus jadi gay kalau saya mau nolong teman-teman yang gay? Enggak juga, ya. Enggak juga lah. Itu Betul, asumsi betul. aja. Atau alasan aja. Artinya Betul. mau ada COVID, gak ada COVID. Firman Tuhan tuh universal. Lakukan aja. Wow. Paling modif secara teknis. Tapi teknis gak penting. Betul. Menurut saya. Tidak terlalu penting. Orang modif pelayanan. Tapi kalau hatinya gak ada, ya percuma juga. Benar-benar. Wow. Jadi jaga aja konsistensinya. Gitu. Yes. Harapan ke depan apa nih, Pastor, untuk pelayanan Pastor? Apakah mungkin pengen buka sebuah rehabilitasi yang dapat memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang ini, atau apa harapan Pastor ke depannya untuk dilakukan dalam Harapan paling besar saya adalah anak-anak Tuhan, gereja dan pelayanan berusaha supaya tidak memberikan stigma negatif terhadap pecandu, gay, lesbi, orang dengan HIV/AIDS, orang yang mungkin hamil di luar nikah, orang yang punya krisis atau kecacatan moral menurut sudut pandang. Itu aja sih. Wow. Punya tempat gak punya tempat, ya kalau ada tempat, tapi kalau keluar dari tempat itu orang masih di stigma negatif, buat apa ada tempat itu? Betul. Wow, luar biasa. Pastor, atas nama semua yang nonton hari ini dan atas nama diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk sharing-sharingnya, untuk kesaksiannya. Sungguh memberkati aku secara pribadi, dan aku yakin kita semua yang nonton juga pasti terberkati dan belajar sesuatu tentang arti pelayanan yang sesungguhnya, bahwasannya pelayanan yang sesungguhnya bukan dalam gedung tetapi menyelamatkan orang-orang yang seperti ini. Dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita dalam kondisi terpuruk sekalipun, Tuhan dapat memanggil kita tentunya dalam waktunya Dia, dan diperlukan kebukaan dari hati kita juga. Ketika kita sudah mengalami pemulihan dan penyembuhan dari Tuhan, kita juga harus mau membagikan kesembuhan itu dan pemulihan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan menjadi orang yang serakah, yang tidak mau membagikan kesaksian hidup kita. Aku yakin Pastor Yeri pun tidak mungkin dipakai Tuhan dengan dahsyat kalau misalnya dia tidak mau membagikan kesaksian hidupnya. Tapi karena Pastor Yeri mau, maka Tuhan pun memakai Pastor Yeri dengan dahsyat, dengan cara Tuhan yang ajaib. Pastor, kalau boleh Pastor untuk menutup talk show kita pada malam hari ini, bolehkah Pastor berdoa mungkin bagi anak-anak Tuhan yang terikat dan ingin sekali merasakan jamahan dan kuasa Tuhan? Boleh Pastor? Oke.
Oke, mari kita berdoa. Kami percaya malam ini tidak ada kebetulan. Siapapun kami yang saat ini mendengarkan atau yang nanti mungkin melihat postingan di waktu yang lain, siapapun, kalau hari ini membutuhkan mujizat, maka saya percaya siapapun itu ada di tempat dan waktu yang tepat. Kami percaya mujizat tidak terjadi nanti, tapi hari ini kami percaya sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan terjadi saat ini. Dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun, saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Terjadi sesuatu yang besar, yang luar biasa, namamu dipermuliakan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih banyak Pastor Yeri. Tuhan Yesus memberkati Pastor Amin. dan pelayanan Pastor berlimpah-limpah dengan dahsyat Thank you. dan Thank you. berkat dengan luar biasa. Terima kasih banyak Pastor. Thank you. Buat semua yang Sama-sama. nonton, jangan khawatir. Live ini ada di profil aku di IGTV, dan bagi kalian yang ingin menonton secara lengkap tanpa terpecah sama sekali, videonya akan segera tayang juga di YouTube channel aku. Jadi boleh dilihat di link, akan ada di bio aku. Jadi kalian yang ingin melihatnya dan ingin membagikannya bisa membagikannya juga ke teman-teman. Siapa tahu live hari ini dapat menyelamatkan lebih banyak lagi orang-orang yang sedang berada dalam kecanduan ini, dan kita dapat menjadi berkat di saat-saat seperti ini untuk memuliakan nama Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Oke teman-teman semua, thank you buat joining hari ini. Terima kasih banyak. Aku akan kembali lagi minggu depan di jam yang sama dengan bintang tamu yang berbeda lagi. Thank you for everything. Thank God you bless semua. you all. Stay God safe, bless stay healthy. Good yang sudah night. join. Bye-bye. Thank you. Terima kasih banyak semua. Yeah.